Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita melanjutkan bimbel kita. Kalau kemarin kita sudah belajar ya, TIU tentang perbandingan senilai dan tak senilai. Hari ini kita lanjutkan tentunya TIU lagi ya. Nanti setelah ini akan ada TKP. Insya Allah besok atau Sabtu ya, melihat jadwal. Oke. Ini ada si 5 yang sudah bergabung. Untuk yang bimbel online, yang grup offline boleh bergabung, itu ada grup 42 ya. Grup 42, grup offline yang sudah siap bertarung. Ya, walaupun CPNS belum dibuka, tapi mereka sudah siap untuk 2026. Oke, ini pengertian logika matematika. Nanti tentu ini akan ada sedikit pelajaran-pelajaran yang SMA yang di rewind atau diulang kembali, mengingatkan. Oke, logika matematika merupakan penalaran berpikir untuk mengambil sebuah kesimpulan. Iya, jadi bisa juga ini dikatakan ini penalaran logis ya, atau silogisme. Silogisme. Ya, penalaran itu ada dua ya, silogisme dan analitis. Kalau analitis itu nanti ada teknik-tekniknya. Biasanya setelah ini masuk analitis. Logika matematika menjadi landasan untuk memperoleh kebenaran yang didasari dengan pembuktian serta pemikiran yang rasional. Logika matematika juga bisa diterapkan guna mencari pembenaran dalam sebuah proporsi. Nah, ini proposisi ya. Ya, proposisi boleh ya, sebuah pernyataan. Dalam logika matematika terdapat beberapa istilah. Nah, ini ada beberapa istilah yang harus kita pahami juga ya. Oke, kita lanjut. Negasi. Ya. Negasi merupakan kebalikan dari proposisi. Ya, ini tadi ya, salah proposisi ditandai dengan simbol ini ya. Ya, simbol seperti ini. Seperti simbol apa ya? Limit atau apa gitu ya. Jadi dia merupakan kebalikan gitu. Simbolnya seperti ini, jika awal preposisi bernilai benar, maka negasinya bernilai salah, berarti dia lawan ya. Jadi negasi ini bisa kita katakan lawan. Itu. Contoh negasi yaitu P
semua anak suka menonton film. Jadi negasinya ada kata tidak. Tidak semua anak suka melihat film atau menonton ini ya. Tidak semua. Atau bisa aja kita buat semua anak tidak suka menonton film. Ya. Amir mempunyai banyak buku, ya, mempunyai banyak buku, ya. Negasinya Amir tidak, ya, sama sekali tidak memiliki buku itu ya. Kalau negasi itu berarti dia lawan. Jadi kalau yang tidak, ketika dinegasikan tidak kali tidak jadi positif, gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Ya, konjungsi. Konjungsi ini adalah penghubung ya, bisa dikatakan. Ya. Dia konjungsi itu penghubung, dia simbolnya itu seperti ini ya. Ya. Dan satu lagi namanya disjungsi. Disjungsi ini dia atau. Kadang-kadang kita lupa bagaimana untuk mengingatnya gitu. Jadi kalau mau mengingatnya itu gampang saja. Ingat aja atau. Atau itu ujungnya U. U itu tandanya seperti ini, seperti V terbuka ke atas. Berarti yang model ke bawah itu adalah dan. Gitu aja cara mengingatnya. Ya, itu dia. Jadi di sini P dan Q. Jadi yang berlaku kata depan majemu atau dihubungkan oleh kata dan. Jadi tabel kebenarannya ibaratnya ini ya, ini nggak ada nih. Tabel kebenaran namanya ya. Ya ini nggak ada ya, kita hapus. Ya, tabel kebenaran ini P benar-benar salah-salah, Q benar salah benar salah. Jadi kalau dia dalam konjungsi, ya hasil kesimpulannya itu bernilai benar apabila dua-dua pernyataan bernilai benar. Kalau salah satu pernyataan bernilai salah, maka salahlah yang lain. Jadi yang benar hanya ini. Ini nggak perlu dihafal, ini perlu diingat ya. Pokoknya kalau dan itu, misalnya kan saya membeli ikan dan ayam. Berarti kan yang dibeli apa? Ikan dan ayam. Nggak bisa salah satu gitu. Nah, jadi dua-duanya harus benar pernyataannya. Contohnya dalam silogisme, Teknida ini sebenarnya merupakan mamalia yang bertelur. Bernilai benar. Platypus merupakan mamalia yang bertelur. Ini kan sama nih. Ya, jadi kita dankan. Teknida dan platypus adalah hewan mamalia yang bertelur, bernilai benar. Ini masih pengantar ya. Jadi tabel kebenaran, kalau dia konjungsi, dia bernilai benar apabila kedua pernyataan bernilai benar. Kalau salah satunya salah, berarti pernyataannya salah. Kemudian kita masuk disjungsi. Disjungsi itu tadi yang atau. Nah, cara ingatnya ya. Dia karena terbuka ke atas atau terbuka ke atas. Misalnya saya membeli telur atau saya membeli telur atau ikan, berarti boleh beli telur, boleh beli ikan gitu ya. Ini sorry, ini salah ini ya, ini kita perbaiki. Ini harusnya seperti ini ya. Ya. Disjungsi merupakan bentuk logika matematika yang membandingkan dengan dua objek dengan kata atau. Ya, dilambangkan dengan itu dia. Jadi kalau dia disjungsi, selagi ada kata benar, maka pernyataan bernilai benar. Contoh, benar-benar, benar salah, benar benar, benar, salah. Jadi kalau ada salah satu dari pernyataan bernilai benar, maka benarlah semua pernyataan. Kalau tadi konjungsi, harus dua-duanya bernilai benar, gitu ya. Oke, itu dia. Jadi contohnya garam yang terbentuk dari ikatan ion, garam terbentuk dari ikatan kovalen. Jadi kalau kita buat atau garam terbentuk dari ikatan ion atau ikatan
kovalen. Itu mengenai, berarti ada dua tadi ya. Kalau kita ulangi, ada konjungsi, ada disjungsi. Oke, yang ketiga adalah implikasi. Sebenarnya ada yang keempat biimplikasi, tapi soal CPNS kayaknya tidak sampai seperti itu ya. Jadi kita batasi. Implikasi itu ketika ada kata jika, maka. Ini dilambangkan dengan seperti ini. Ya, bagaimana dengan tabel kebenarannya? Ya, dia bernilai benar apabila benar. Benar salah, salah. Tapi kalau dibalik salah benar, benar. Salah, salah. Nah, jadi dia bernilai salah hanya ini. Ya, gitu ya. Contoh dari kalimat implikasi. Jika harinya sedang bagus, kita melakukan kegiatan bersama seperti bermain bola basket. Maka kalau kita buat ini P-nya ya sampai di sini, terus Q-nya ini. Ya, kita harus bisa pecah. Jika aku lulus ujian dengan baik, berarti ini P, maka ini Q. Ya, gitu ya. Jadi itu ada 3 tadi yang harus kita ingat, dan tentunya itu akan menjadi dasar kita untuk, ya, Siripaldi bagus layarnya Pak. Ya, lumayan ya. Kita lanjut ya ke berikutnya. Ini teori-teori ini harus kita berikan supaya kalian bisa menjawab soalnya ya. Oke, inverse, converse, dan kontraposisi. Ini kalian perlu tahu. Jadi ada beberapa soal tes CPNS yang menanyakan tentang inverse. Ya, yang pertama, kemudian converse, yang kedua, dan kontraposisi. Kontraposisi ini sama dengan ekivalen. Ekivalen itu nilainya sama. Ya, jadi kalau ada sebuah pernyataan ini ekivalen dengan, carilah kontraposisi daripada pernyataan tersebut. Mungkin masih bingung ya, mudah-mudahan enggak. Oke, konversi itu seperti ini. Misalnya terdapat implikasi P maka Q. Konversi itu dibalik. Kalau inversi itu tinggal ditambah kata tidak. Kontraposisi dibalik. Jadi kalau bahasa ilmiahnya ini ya, kontraposisi adalah pernyataan yang dikonvers selanjutnya diinverse. Waduh, itu bahasa ilmiahnya ya. Ya kan, dari P Q dibalik Q P terus diinverse. Jadi kontraposisi adalah sebuah pernyataan yang dikonverskan setelah itu diinverskan. Itu bahasa ilmiahnya. Tapi ini kan harus kita praktekkan. Oke, contoh. Jika turun hujan maka kekeringan berakhir. Oke, kita batasi seperti yang tadi. Maka ini P, ini Q. Ya, konversnya bagaimana? Kan udah kita tentukan. Ini P, ini Q. Tentu ketika konvers kita balik. Jika kekeringan berakhir, maka turun hujan. Tinggal balik aja dia. Ya, itu. Kemudian inversnya P maka Q menjadi negasi P maka negasi Q. Berarti kita tinggal menambahkan kata tidak. Pada kalimat ini udah berturut dia P. Jika hujan tidak turun atau jika tidak turun hujan, maka kekeringan tidak berakhir. Ya kan? Ada kata tidaknya. Tetapi urutannya tetap dia P, Q. Kontraposisi atau ekivalen yang abang bilang tadi, ketika ditanya kalimat ini ekivalen dengan, maka negasi Q. Negasi kita di mana? Ini ya. Jika kekeringan tidak berakhir, maka hujan turun. Kalau ada pertanyaan, ini jika hujan turun maka kekeringan berakhir, itu ekivalen dengan apa? Ekivalen dengan ini. Iya, kadang-kadang berarti Bang, kalau logikanya kalimat ini sama dengan jika tidak turun hujan maka kekeringan tidak berakhir. Itu kan logika kita. Tapi kalau logika daripada matematika beda, dibalik dia. Ya, ini ekivalen. Nanti boleh kalian cari mungkin sumber lain, mungkin ada yang ragu, boleh dicari ya. Ketika ditanya ekivalensi kalimat sebuah jika hujan turun maka kekeringan berakhir, itu sama
kalimatnya dengan jika kekeringan tidak berakhir, maka hujan tidak turun. Ya, gampang ya. Ini nanti bisa diulang-ulang, nanti videonya kita upload ya. Boleh ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Ini teori-teorinya. Ayo, ada modus ponens. Modus ponens. Nah, ini juga penting ya. Premis 1, jika kondisi licin maka banyak pembalap yang jatuh. Kondisi lintasan licin, maka kesimpulannya banyak ya, ini kan berarti kan kita batasi tadi ya. P maka Q. Nah, di sini P. Maka jawabnya Q itu modus ponens. Bang, seandainya kalau ku buat kayak gini, Bang. Kalau ku buat misalnya ku ganti ini kondisi lintasan licin menjadi pembalap banyak pembalap jatuh, Bang. Banyak pembalap jatuh. Berarti jawabannya kondisi lintasan licin. Tidak. Itu nggak ada rumusnya. Berarti ini kalau ini diganti dengan yang ini, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Karena nggak ada rumusnya tuh. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Kita nggak boleh ngarang. Ini udah ada modus ponens namanya. Jadi kalau misalnya kalian ganti nih kan, Bang, misalnya seperti ini, Bang, P maka Q. Terus diketahui Q, Bang. Maka jawabnya P dong, Bang. Oh, enggak. Ini nggak ada modusnya. Salah. Oke, modus tolens lain lagi. P maka Q, negasi Q. Maka jawabannya negasi P. Jika cuaca cerah, maka lomba balap diadakan. Ini P, ini Q. Ya, di premisnya lomba balap tidak diadakan, maka ini negasi Q. Maka jawabnya adalah negasi P. Seandainya tadi jika cuaca cerah maka lomba balap diadakan. Oke, Bang. Kalau jika cuaca tidak cerah, Bang, ya tidak dapat ditarik kesimpulan. Gak ada modusnya. Kalau modus ponens kan nggak ada negasi dia. Ya, ini mungkin kalian masih agak sedikit bingung. Nanti kita cari soal yang berkaitan dengan itu. Modus ini sering menjebak kita, ya. Itu dia. Lanjut ke soal berikutnya. Ya. Rumus utama hukum De Morgan. Ini dalil-dalil kalau kita untuk mencari negasi. Misalnya ketika ini kita kalikan, kalau secara logika kita kan, negasi P ini, Bang, ini kan tinggal kali. Harusnya ini kan tetap. Tapi ini berubah. Wah, itulah namanya dalil atau hukum De Morgan itu yang berbeda. Ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Atau ya, P atau Q ketika dinegasikan menjadi negasi P dan negasi Q. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Dalil De Morgan ini ada dua, ada satu lagi juga ada nanti ya. Ini yang perlu diingat. Jadi ingkaran dari negasi dari P dan Q adalah, ini kan ingkaran berarti. Ingkaran dari P dan Q adalah tidak P atau tidak Q. Jadi kata dan ini berubah menjadi atau. Dan atau di sini menjadi dan. Nah, ini mungkin bagi sebagian kalian mungkin, aduh, apa yang dibilang abang ini gitu. Nggak apa-apa, nanti kita cek nanti di soal ya. Yang penting kita di soal ya. Oke, kita lanjut. Ya, pernyataan ibu membeli apel dan anggur. Ya, kalau ditanya negasinya tadi kan, berarti kita boleh negasi, maka P ini kan. Ya, maka ketika kita kalian ke dalam, dia jadi seperti ini kan. Negasi P, iya, kita balik lagi. Iya. Ya kan? P dan Q menjadi satu. Jadi itu, maka nilainya sama dengan inilah kita baca. Berarti negasi P itu apa? Ibu tidak membeli buah apel atau ibu tidak membeli anggur. Bang, kok jadi beda ini, Bang? Ini dan ini atau ini pakai tidak. Nah, itulah kita lihat dalil De Morgan tadi.
Ya, nanti kita review lagi. Mungkin bagi kalian yang tidak pernah tahu ini, mungkin pasti bingung ya kan. Nggak apa, yang penting tahu dulu. Nanti nggak tahu ya sama sekali tambah bingung. Kemudian pernyataan dia masuk sekolah atau mengerjakan tugas, negasinya, ini kan tadi udah kita pelajari, negasi daripada P atau Q sama dengan ini kan? Iya. Dikalikan negasinya, negasi P, ininya jadi dan. Ini jadi dan. Maka dia masuk sekolah atau mengerjakan tugas itu sama dengan negasi P. Dia tidak masuk sekolah, ya kan? Ini P. Ini. Dia tidak masuk sekolah, simbolnya itu dan, Q itu menjadi negasi Q, tidak mengerjakan tugas. Itu. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini rumus-rumus utamanya kalau dia implikasi jika maka. P maka Q, negasinya adalah, waduh, ada rumus baru lagi nih. P atau P dan negasi Q. Ya, contoh, ya kan. Negasi dari jika hari hujan, ya, maka saya membawa payung. Itu ketika dinegasikan, berarti P. P itu apa? Hari hujan, ini simbol dan negasi. Negasi Ki berarti tambahkan kata tidak. Hari hujan dan saya tidak membawa payung. Nah, gitu dia ya. Itulah yang namanya negasi. Jadi ada rumusnya. Jadi ini sama juga dengan ini. Sama juga dia jadi negasi P atau Q. Ya, atau sama dengan jika hari tidak hujan, ya, hari tidak hujan, hari tidak hujan, hari tidak hujan, atau saya membawa payung. Ya. Payung. Itu dia. Oke, ya. Oke, kita lanjut. Nanti saya upload ini ya, kira-kira besok atau lusa nanti dibagi videonya. Tentu di sini juga ada latihan soal yang akan 1 menit, tapi ya kalau kemarin kita perbandingan 1,5 menit. Penarikan kesimpulan penalaran logis. Ya, ini dia. Premis umum, premis yang mengandung kuantator dan ditandai dengan kata semua. Ya, semua, setiap, seluruh. Ya. Partikular itu sebagian ya. Dengan kata beberapa, ada, sebagian, sementara, baru terdapat, boleh ya. Terdapat, ada, ya boleh ya. Premis negatif itu menggunakan kata tidak. Ya, itu dia. Oke, jika semua premis umum, maka kesimpulan harus umum. Contoh, semua binatang membutuhkan oksigen, semua binatang membutuhkan air. Iya, jadi ketika kita gabungkan, yang menghubungkannya ini adalah binatang dan binatang gitu. Jadi, semua binatang membutuhkan oksigen dan air. Ya, ketika ini semua, maka jawabannya juga semua. Jika salah satu premis partikular atau sebagian, sementara, beberapa ada, maka kesimpulan harus partikular. Tidak harus ya. Ini kan teori-teori yang dulu gitu. Lihat dari logika kalimatnya. Kalau soal di bawah tahun 2016, oke, semua sebagian jawabannya sebagian, semua dengan terdapat, tidak ya. Ada kalimat yang menjebak nanti, mungkin di sini ada nanti. Semua pelamar CPNS menyertakan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Sebagian pelamar CPNS menyertakan SKCK asli. Jadi semua dengan sebagian, ya. Oke, di kasus ini nanti di case yang lain berbeda ya. Jadi nggak tentu dia. Jadi sebagian pelamar CPNS menyertakan fotokopi ijazah
yang dilegalisir dan SKCK asli. Jika salah satu premis negatif, maka kesimpulan harus negatif. Semua kementerian membuka lowongan CPNS. Sebagian kementerian tidak mewajibkan denda bagi peserta yang mengundurkan diri. Kesimpulannya, sebagian kementerian yang membuka lowongan CPNS tidak mewajibkan denda bagi peserta yang mengundurkan diri. Ya, ini teori-teori yang nanti tentu bisa diulang-ulang lagi di rumah ya. Oke, kita lanjut. Ya, soal ini ya. Jadi, semua pegawai harus datang lebih awal. Soleh adalah seorang pegawai. Ya, jadi ketika ini modus ponens ya. Modus ponens. Ya kan? P maka Q, P maka hasilnya adalah Q. Ya, semua pegawai harus datang lebih awal. Soleh seorang pegawai. Berarti Soleh harus datang lebih awal. Seandainya jawabannya Soleh datang lebih awal, berarti Soleh pegawai. Tidak ada kesimpulan. Karena modus ponens itu seperti ini. Ya. Misalnya ini kita buat P Q, iya, yang harus P-nya ini kan. Soleh adalah pegawai. Iya. Kalau yang ditanya nanti Soleh datang lebih awal, Ki, nggak ada. Kalau modus tollens tadi dengan kata tidak, maka jawabannya bola. Ya, ini simpel-simpel ya. Itu ya, bisa ya. Kalau ada yang bingung silakan di komen. Ya, si Daydream sudah menjawab B. Boleh ya, oke. Ya, si Hai bisa juga, oke, boleh ya. Lanjut. Semua pelaut adalah perenang. Sebagian perenang bukan penyelam. Bisa nggak ini digabungkan? Selama ada kata yang sama, semua bisa digabungkan. Semua dengan sebagian, secara teori tadi kita bilang hasilnya sebagian. Ya, tetapi kita samakan dulu. Yang sini adalah perenang dan perenang. Ya. Berarti sebagian pelaut adalah penyelam. Iya. Sebagian pelaut adalah penyelam. Ya, maka jawabnya adalah mana? Sebagian pelaut adalah penyelam. Bukan ini ya, berarti sebagian pelaut bukan penyelam. Wah, ini terbalik-terbalikin. Mana yang cocok ini? Berarti sebagian penyelam, semua pelaut adalah perenang. Sebagian perenang bukan penyelam. Ya, kalau kita turutkan dari sini semua penyelam adalah pelaut, belum tentu ya. Sebagian pelaut bukan penyelam itu ya. Jadi jawaban yang paling memungkinkan itu adalah bola. Itu dia langsung kita ini kan. Ya, nomor 2 itu dia. Ya. Lanjut nomor ya. Si Windy ya, Ibong, si Sinsi, oke, B, oke, lanjut. Semua binatang adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Berarti ini kita ada yang menghubungkan, ya, kita matikan. Ya, kera adalah binatang yang berekor. Ya, kera itu adalah binatang. Tidak semua binatang yang berekor dapat memanjat. Ya, kita lihat kera akan mati, tidak dapat ditarik kesimpulan. Kera tidak dapat memanjat pohon, kera dapat memanjat pohon. Kera tidak mungkin mati. Jadi, ya, di sini kera adalah binatang, ya. Iya, berarti kera akan mati. Ya, jawabnya ayam ya. Itu dia. Ketika kita tarik kesimpulan ya, jawabnya ayam ya. Betul itu ya. Cisa. Lanjut.
Setiap ikan berkembang biak dengan telur. Semua jamur berkembang biak dengan spora. Ikan B makan jamur. Iya, semua jamur berkembang biak dengan spora. Berarti setiap jamur itu mengandung spora. Jamur yang dimakan ikan B mengandung spora. Benar sih. Ikan B makan spora. C, jamur adalah bahan dasar membuat telur. Ini udah pasti salah. Ikan B berkembang biak dengan telur. Iya, tapi di sini nggak ada diambil, ya kan? Dia nggak ngambil kalimat kedua, ya kan? Dia nggak ada ngambil kalimat kedua yang ini. Tidak dapat dari kesimpulan. Jadi ikan B makan spora. Jadi jawabannya adalah bola. Itu ya. Iya. Itu dia. Itu ya. Wah, kenapa Wendy tidak dapat tarik kesimpulan? Dia ini bukan modus ponens atau tolens ini. Menggabungkan ini ya. Ya. Ikan B makan jamur. Itu dia. Kenapa enggak jamur? Wah, itu dia apa ya? Ini kayak mengulang guna dari silogisme itu. Kita selain daripada menggabungkan dua buah kalimat, kita juga meminimalisasi kata-kata yang bukan non faedah ya. Jadi kita langsung tak kesimpulannya. Jamur yang dimakan ikan B mengandung spora gitu. Terlalu lengkap kali. Sementara kan di sini pokoknya ketika makan jamur ya makan spora gitu. Jadi jamur ini digantikan dengan spora. Makanya yang lebih tepat itu B ya. Itu dia. Si Pitasio. Oke, next. Semua siswa yang suka fisika juga suka matematika ya. Semua siswa yang suka fisika, orang itu suka matematika. Semua siswa yang suka kimia juga suka matematika. Sebagian siswa yang suka fisika juga soal kimia. Jadi artinya di sini, pokoknya dari sini yang paling apa itu adalah matematika ya. Apapun yang disukai orang itu suka matematika. Kenapa? Semua siswa yang suka fisika juga suka. Jadi orang ini suka fisika, misalnya ada 64 orang. Suka juga orang di matematika yang 64 ini. Terus yang suka kimia 70 orang. Suka juga matematika. Jadi ketika digabungkan aja udah berapa orang? Sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia. Yang suka sebagian, tapi sementara ini semua. Ini kan yang matematika. Ini sebagian. Jadi kalau kita lihat, ada siswa yang suka matematika namun tidak suka fisika dan kimia. Nggak pas ya. Tidak ada siswa yang tidak suka fisika namun suka matematika. Tidak ada siswa, berarti semua siswa. Kita ganti nih, tidak ada siswa yang tidak suka fisika. Berarti semua siswa suka fisika namun suka matematika. Oke, boleh. C. Sebagian siswa yang suka fisika dan kimia tidak suka matematika. Enggak lah, ini udah pasti salah ini. Orang ini suka semua. Siapa yang suka fisika pasti suka matematika. Siapa yang suka kimia juga suka matematika. Semua siswa yang suka fisika dan kimia tidak suka matematika. Sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia dan matematika. Jadi mana yang paling tepat itu kira-kira? Ya, jawabnya ento ya. Ya. Itu dia. Lanjut nomor 6. Ya, Chandra seorang teller bank. Jadi yang kenyataannya di sini ya. Jika Chandra tidak telat, maka dia akan dipromosikan. Semua teller bank tidak pernah telat. Berarti kan si Chandra ini pasti nggak pernah telat. Karena dia teller bank. Maka si Chandra akan dipromosikan. Ya, ini masih gampang-gampang ini ya. Jawabannya bola ya. Itu ya. Iya, ini si Chandra lah ini. Jangan semua ya. Kalau semua teller akan dipromosikan, apa guna si Chandra di sini? Yang menjadi subjek sini adalah
si Chandra ini subjek ini. Walaupun semua teller iyalah bang gitu, iya. Tapi kan di sini yang akan dipromosikan jika si Chandra tidak telat, bukan semua teller ya. Itu ya. Oke. Lanjut. Converse, ya. Makanya tadinya converse jika ini tadi kemari ini P, ya. Ini Q. Converse itu bagaimana? P maka Q, ya. Converse-nya dibalik dia. Q maka P. Maka jika laut pasang, maka bulan di atas laut. Maka jawabannya adalah ayam. Itu ya. Saya cepat ya. Itu dia converse. Iya. Dibalik aja dia langsung. Bisa ya? Oke, setelah kita balik ini kan tadi Q, ini jadi P. Ya. Lanjut soal berikutnya. Inverse. Jika sungai itu dalam, maka banyak ikannya. Iya. Tentu kalian masih ingat ya. Jika sungai itu dalam, maka banyak ikannya. Jadi kalau inverse itu kan tadi misalnya P maka Q, inverse-nya adalah negasi P maka negasi Q. Itu inverse. Maka ini kita buat P, ini kita buat Q. Maka kita tinggal menambahkan kata tidak, negasi P. Ya, jika sungai itu tidak dalam, maka sungai itu tidak banyak ikannya. Maka mana yang benar? Ini dia. Ini tadi negasi P, ya. Maka ini negasi Q. Maka jawabnya adalah bola. Itu ya. Sorry. Ini tidak terbaca ya. Ya, sorry. C, ya, ini sorry. Oke, wah ini baru bersuara ini si Lima. Bentar Lima. Ini sengaja memancing biar keluar suaranya Lima. Sorry, tak terbaca Lima. Oke, maka jawabnya adalah C ya. Kenapa? Karena di sini negasi P, maka ini negasi Q. Iya, itu dia. Saya, waduh, ya C ya. Si Windy langsung salah bang, mau balas dendam kayaknya ya Windy ya. Ya, oke nggak apa-apa bercanda ya. Oke lanjut. Negasi pernyataan hari ini hujan dan saya tidak membawa payung. Negasi dari hari ini tidak hujan. Jadi ini kita misalkan hari ini tidak hujan dan saya tidak membawa payung. Berarti ini kan misal ini negasi P kan? Karena tidak kan? Ini negasi Q. Gimana itu? Jadi kalau kita lihat maka ini negasi P, ya kan? Negasi P dan negasi G. Ya. Sorry, dan negasi Q. Ya, berarti kalau misalnya kita ini kan ya, ketika kita ini kan, berarti ini dari mana ini? Berarti ini kalau kita ini kan, negasinya dikeluarkan, maka P atau Q. Masih ingat tadi ya, dalil De Morgan? Masih ingat ya? Betul kan? Iya, dalil De Morgan itu bagaimana bang? Yang ini loh. Yang ini tadi. Sorry ya, kita review dalil De Morgan. Ini harus
Yang soal-soal kayak gini yang membuat kalian bingung nanti. Sorry, kita kembali lagi. Ya, yang ini tadi kan, dan ya. Jadi dia P atau Q. Ini, ya. Jadi kita lihat di sini, ya. Nanti mungkin di sini masih bingung, nanti akan ada soal yang sama-sama kita, ini, ya kan? Jadi, ya, jadi kan yang ditanya ini kan sama nilainya, ini sama nilainya kan, yang ini. Tetapi ini negasi dari gitu. Jadi negasi kali negasi. Jadi ketika negasi dikalikan negasi lagi, iya, maka negasinya ini akan hilang ya. Ya, negasinya akan hilang. Oke, kita lihat daripada jawabannya di sini ya kan. Iya. Jadi jawabannya, ya itu dia kan. Jadi kalau kita lihat di sini, ketika negasi dikalikan dengan negasi, maka hasilnya adalah P dan P atau Q. Maka jawabnya ini adalah dodol. Ya. Ya, positif. Terus kalau kita mau pakai tabel kebenaran, abang buat ini. Ya, nilai daripada jika hari ini tidak hujan dan tidak ini dia. Yang kalimat ini dia memiliki nilai tabel kebenaran ini. Ini kan. Salah benar. Sementara ya. Sementara itu tadi P atau Q. Oh, sorry. Ini ya. Sorry. Kita hapus dulu, bukan itu ya. Ya, ini dia. Ini kan. Negasi P dan negasi Q. Ini dia. Ya. Maka ini kan tadi kan negasinya. Negasi berarti yang salah bernilai benar, yang salah bernilai benar, yang salah bernilai benar, yang benar bernilai salah. Ini dia jadinya. Itu negasi. Sementara negasi yang satu lagi ini gitu. Ya, terserah mau pakai yang ini atau pakai yang ini, bebas. Ya, bagaimana? Si 5 udah paham kira-kira 5? Nanti bahannya ini abang kirim ke grup. Yang udah abang coret-coret ini nanti abang kirim ke grup. Si Diandi nih ya, si Diandi udah paham kira-kira ya. Mau pakai yang ini atau pakai yang ini bebas, mana yang gampang lah. Ya. Oke, sudah bisa? Kalau sudah, kita lanjut. Ini ada 20 soal. Nggak langsung kita bahas, 20 soal itu abang kasih waktu 1 menit, 1 soal. Nanti ini akan berjalan secara otomatis. Ya, dikerjakan, nanti jawabannya dikirim ke grup, atau boleh dicoret-coret, ya. Baru nanti kita bahas bersama. Jadi di sini latihannya seperti itu. Oke, kira-kira sudah bisa ya, Diani ya, biar kita lanjut 1 soal 1 menit. Oke, yang di TikTok juga boleh ditulis-tulis, dicoret-coret ya. Itu dia. Ya, si 5, oke, silakan kita mulai dari